Yang perlu jadi perhatian adalah Pertalite. Pertalite dulunya itu barang non subsidi, sekarang itu menjadi barang subsidi. Kuota itu ada dua, Pak, ada biosolar dan Pertalite. Di mana Pertalite tadi sudah disinggung bahwasanya itu menjadi subsidi. Di mana semua barang subsidi itu pasti ada kuotanya. Klasifikasi memang. Jadi kalau kita lihat di undang-undang itu memang klasifikasi yang masuk di dalam subsidi itu memang ditentukan oleh menteri. Kalau kita lihat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11. Nah, terkait dengan hal tersebut berkaitan juga yang disampaikan oleh Pak Kasat Intel dari Polres tadi, memang kami pemerintah daerah sebenarnya perlu posisi legal standing kami, Pak. Nah, ini berhubungan dari Pertamina karena saat kita bicara tentang minyak dan gas, karena kita bicara tentang monopoli, Pak. Jadi mulai dari pengangkutan, mulai dari penyimpanan, pendistribusian, sampai niaga yang dikatakan adalah penjualan kembali itu memang diatur oleh pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah ini posisinya di mana, Pak? Karena terus terang pada saat ada gejolak seperti ini, kami dari pemerintah daerah juga mengalami kebingungan terkait dengan legal standingnya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Nah, maka oleh karena itu terkait dengan hal tersebut perlu Pak Wabub kita meminta kepada pihak Pertamina agar disampaikan apakah itu berbentuk peraturan menteri yang menentukan bahwa Pertalite itu masuk kategori BBM bersubsidi. Karena kalau merujuk kepada Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 kalau tidak salah, yang masuk BBM bersubsidi itu adalah solar dan bensin. Itu yang pertama, Pak Wabub. Yang kedua, dalam mengatasi persoalan ini, pertama memang langkah-langkah sosial, langkah sosialisasi kita perlukan. Tapi ada satu hal yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah ketegasan dari kita semua. Karena kalau kita bicara tentang tata niaga BBM itu sudah jelas diatur oleh Undang-Undang 22 maupun di Undang-Undang 21. Kalau di Undang-Undang 21 di pasal 55-nya disebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi memang klasifikasi minyak ini masuk subsidi atau non subsidi itu menjadi krusial dan penting sebenarnya. Karena pada saat kita melakukan penindakan, sedangkan masyarakat ini belum tahu bahwa itu masuk kategori subsidi, itu akan menjadi masalah nantinya. Ya, pertama kita bersyukur Pertamina datang melihat kita bahwa kondisi faktual kita di lapangan ini memang tekad Pertamina untuk mensupport kita, untuk menormalkan kembali stok kita yang sempat dikatakan kurang lah karena adanya libur panjang tadi kan, sehingga stok kurang. Nah, Pertamina sudah bertekad untuk menormalkan kembali dengan memaksimalkan armada dan juga mengoptimalkan fungsi daripada outlet yang ada itu, baik APMS maupun SPBU, agar difungsikan maksimal. Yang tadinya ada yang kehabisan LO, kekurangan LO itu tuh dibina oleh Pertamina mencukupkan LO-nya itu. Kemudian Pertamina juga akan mensupport memaksimalkan kendaraan. Tadi dikatakan Pertamina akan meminta tambahan kendaraan untuk Kutai Barat ini. Ya. Oke, kedua yang perlu jadi perhatian adalah Pertalite. Pertalite dulunya itu barang non subsidi, sekarang itu menjadi barang subsidi. Jadi ada aturan yang mengatur, aturannya itu adalah Undang-Undang Migas, di mana penjualan, pengangkutan, pendistribusian dan penggudangannya itu diatur oleh Undang-Undang Migas. Tidak semua orang boleh melakukan itu, kecuali yang berizin. Nah, itu akan dilakukan sosialisasi melalui
peraturan yang ada. Nanti kita akan sosialisasikan baik melalui spanduk, mudah-mudahan nanti melalui media sosial tim Pertamina dalam TikTok Pak ya. Karena tim TikTok Pertamina saya lihat media itu cukup solid. Cuma biar secara khusus menjelaskan bahwasanya Pertalite itu menjadi barang subsidi, yang tadinya non subsidi sehingga perlakuan barang subsidi itu diatur oleh undang-undang ya. Saya kira itu. Pak, sejak kapan pemberlakuan subsidi untuk Pertalite? Iya, itu April Pak ya teh? April tadi. Nah, menyangkut masalah April, kenapa baru hari ini dibicarakan tentang subsidi? Mengapa tidak dulunya disosialisasikan Pak jika Ya April, sudah Pak? dalam lingkup tertentu dan sekarang baru tahu. Baru tahu ini. Ya. Baik, sekarang kita sampaikan bahwasanya itu menjadi barang subsidi. Tadi kan ada pembatasan kuota Pak untuk Pertamina untuk apa ini jenis-jenis BBM? Nah, kalau untuk jenis BBM yang di kuota itu ada dua Pak, ada biosolar dan Pertalite. Di mana Pertalite tadi sudah disinggung bahwasanya itu menjadi subsidi. Di mana semua barang subsidi itu pasti ada kuotanya. Boleh tahu berapa kuotanya Pak untuk Debar? Kalau untuk solar itu seingat saya 9.900 kiloliter, untuk Pertalite saya lupa. Per hari itu? Enggak, 1 tahun. 1 tahun. Satu kabupaten Pak ya? Iya. Karena ada usulan supaya pembukaan Pertasop Pak. Ya sejauh ini sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Oke, kalau untuk Pertashop sendiri, kami membuka secara lebar untuk masyarakat maupun nanti kalau memang berkenan dari BUMDes untuk menjadi mitra Pertashop, kami akan membuka secara lebar. Yang penting diinfokan saja lokasinya di mana, nanti kami akan survei ke sana. Mobil juta itu tidak pernah ada, baru kali ini. Oh gitu. Gitu. Oke. Pak, ini suka nggak suka kan masih banyak nih pengantri kemudian pom inilah itu apa mereka pakai izin seperti apa? POM ini atau Pertamina itu tidak seizin Pertamina Pak. Gitu. Jadi memang itu inisiatif masyarakat sih. Jadi memang bukan bagian dari kami. Kembali ke kewenangan daerah Pak. Iya, Mengenai penindakan ini memang kewenangannya di luar Pertamina Pak. di luar Pertamina. Karena kami berlaku sebagai penyalur saja Pak. Pak, artinya untuk klarifikasi bahwa tidak benar kalau ada pengembalian isu bahwa BBM langkahnya akibat ada pembatasan kuota dari Pertamina. Yang disalurkan ke Kutai Barat itu masih sesuai kuota Pak. Sesuai kuota. Gitu. Jadi sampai saat ini belum terjadi kekurangan karena kuota, enggak sih. Berdasarkan data kami masih sejalan dengan kuota. Tadi yang disampaikan kendalanya adalah distribusi dan betul. juga LO yang tidak tersedia. Iya, Apalagi LO libur itu panjang maksudnya apa Pak? tadi. LO Bank. LO itu jadi begini, kan masing-masing lembaga penyalur SPBU atau APMS itu kan bisa dibilang tuh dia nabung uang di Pertamina dalam bentuk BBM gitu loh. Jadi biasanya nebus pertama sekian liter gitu loh. Jadi mereka itu yang kemarin dikarenakan bank-bank pada tutup, mereka nggak tahu nih mau bayarnya kemana. Dan paling dekat yang buka itu di Samarinda. Gitu. Memang kemarin terkendala di itu juga sih. Ada ketentuan Pak tentang SPBU atau APMS tentang armada yang disiapkan oleh APMS atau SPBU, tangki angkutan selain dari Pertamina sendiri? Jadi kalau APMS itu memang diperbolehkan untuk memiliki armada sendiri Pak. Jadi apabila nanti armadanya kurang, dari Pertamina sendiri masih bisa support dengan armada kami Untuk juga. APMS ini ada berapa yang dipermanenkan untuk armada Pak? Nah itu saya jujurnya kurang hafal angka-angkanya. Cuman rata-rata masing-masing APMS itu punya 1 sampai 2. Bahkan ada yang punya 3 juga. Sementara SPBU sendiri Pak terhadap armada bagaimana? Apakah sama? SPBU reguler. Ah. Kalau SPBU reguler tidak, mereka dikirimnya menggunakan mobil Pertamina. Oh, baik.